Sebuah prestasi yang telah dikejar Colby Covington sepanjang karirnya adalah gelar kelas welter yang tak terbantahkan yang telah diperjuangkannya sebanyak 3 kali. The Covington gagal memenangkannya setelah 2 kali pertarungan gelarnya melawan Kamaru Usman dan 1 kali di saat berhadapan dengan mantan juara Leon Edwards. Kini gelar itu menjadi milik Belal Remember the Name Muhammad, dan Covington tiba-tiba menaikkan levelnya kembali bahwa jika dengan Belal dia yakin bisa meraih gelar tersebut. Sejak menjadi juara divisi UFC pada tahun 2018, Covington tidak pernah jauh dari perebutan gelar. Covington sendiri saat ini telah turun ke peringkat ke-9 divisi kelas welter setelah pertarungan terakhirnya melawan Joaquin Buckley di UFC Tampa, terpaksa diberhentikan dokter setelah luka yang cukup parah di matanya. Waktu pun berlalu semenjak kekalahannya itu dan berketepatan di hari ulang tahunnya yang ke-37 pada bulan lalu, Covington tetap yakin jika dia masih memiliki keterampilan yang diperlukan untuk merebut gelar yang tak terbantahkan dari tangan Belal Muhammad. Bersama perbincangannya dengan Digital Social Hour, The Chaos mengungkapkannya dengan mengatakan, "Jika aku ingin naik peringkat dan menjadi juara lagi, aku akan menjadi juara. Pertarungan terakhirku berakhir dengan penghentian lebih awal. Itu adalah luka kecil di atas mataku. Aku akan memenangkan pertarungan. Jika aku ingin menjadi juara, orang yang menjadi juara saat ini adalah lawan yang cocok bagiku. Dia tidak dapat mengalahkanku dimanapun." Kata Covington tentang juara divisinya saat ini yang menurutnya adalah lawan empuk seperti kerupuk baginya di saat dia ingin meraih gelar tersebut. Mungkin saja jika keduanya antara Belal dan Covington memiliki satu kesempatan yang layak untuk saling berdansa di oktagon, pertarungan keduanya pun dipastikan akan bernilai panas. Pasalnya jauh waktu sebelumnya, kedua petarung divisi kelas welter ini sempat saling adu lontar percakapan sampah, dan parahnya dari argumen di antara mereka mengarah kepada rasis tentang hak istimewa kulit putih. Covington merujuk pada cuitan Belal yang sekarang telah dihapus di saat dia ditanya mengapa Covington mendapat pertarungan gelar dengan Leon Edwards di UFC 296, dan jawaban dari Belal pada saat itu terlihat singkat namun menyengat dengan mengatakan itu disebabkan karena dia berkulit putih. Sama-sama mantan juara di divisi yang berbeda, hanya saja yang satu benar-benar dikalahkan oleh penantang gelar yang hingga saat ini masih menduduki tahta kerajaan. Dan yang satunya sangat kontras, dengan sengaja meninggalkan pemerintahannya hanya untuk mengkampanyekan dirinya di kerajaan yang lain. Charles Oliveira, mantan juara lightweight ini cukup terlihat sukar dan penuh waktu yang cukup panjang untuk kembali menggelar pertarungan perebutan sabuk divisinya melawan sang raja saat ini Islam Makhachev. Sejak kekalahannya dari pertarungan pertahanan gelarnya melawan Makhachev, Do Bronx memiliki catatan rekor 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertarungan terakhirnya, dan mungkin saja satu-satunya kekalahan dari ketiga laganya itu di saat melawan Arman Tsarukyan yang menjadi penyebab halangannya menuju partai final. Sementara Ilia Topuria, sama-sama telah diketahui bahwa mantan juara di featherweight ini ingin lebih mencari tantangan baru baginya dengan naik ke 155 pon. Padahal di kelas ini banyak bergentayangan para pesaing-pesaing tangguh dengan memiliki bermacam kemampuan. Namun bagi Topuria, rasanya mantan juara asal Georgia ini merasa tidak puas kalau tidak menguji nyali di kelas berat lainnya. Semula keinginannya ini bisa menggoda promosi untuk langsung kepada pertarungan gelar melawan Islam Makhachev. Namun akhirnya setelah pelepasan semua atributnya di featherweight, Topuria terpaksa harus memamerkan kemampuannya untuk diuji coba melawan para menteri-menteri Islam Makhachev. Dan ini adalah ketentuan dinasti Dana White sebelum dia diizinkan untuk berhadapan langsung dengan sang raja. Melalui perbincangan dari seorang jurnalis MMA Alvaro Colmenero, manajer dan sekaligus pelatih Charles Oliveira, Diego Lima, baru-baru ini telah memberikan kabar terbaru tentang mantan juara di kelas ringan UFC tersebut dan kemungkinan memiliki pertarungan di pertengahan tahun ini. Pelatih itu memberikan keterangan terbarunya jika Oliveira sedang dalam pembicaraan untuk menghadapi Ilia Topuria. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, namun sepertinya pasangan dansa ini terlihat cukup cakap untuk disaksikan para penggemar di arena oktagon. Dari konfirmasi sang jurnalis tersebut mengatakan dalam cuitannya di media X dengan menuliskan, "Semuanya berputar di sekitar Islam Makhachev. Jika Belal Muhammad tidak memenangkan pertarungannya pada bulan Mei lalu melawan Leon Edwards, Makhachev akan memiliki kesempatan untuk naik kelas sehingga promosi hanya punya Topuria versus Charles. Akan tetapi di saat Belal yang menang, Makhachev akan tetap di kelas ringan dan kita harus melihat siapa yang akan menang di UFC, Topuria atau Charles."
Karena itu tergantung pada dua faktor antara UFC dan Makhachev itu sendiri. Nah, dari penjelasan jurnalis ini dengan pelatih Oliveira, sepertinya rencana Topuria untuk naik kelas ke lightweight telah direncanakan jauh waktu dari kehebohan yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Akan tetapi Belal Muhammad akhirnya berhasil memenangkan gelar di kelas welter, yang menimbulkan sedikit kekacauan untuk potensi rencana perpindahan Topuria, karena Islam masih berada di kelas 155 pon. Akan tetapi pada akhirnya pembicaraan itu kembali berlanjut untuk rencana pengerjaan Charles Oliveira versus Ilia Topuria yang rencananya akan disepakati pada pertarungan di bulan Juni yang akan datang. Dana White secara efektif telah memonopoli olahraga MMA dengan promosinya UFC yang telah melahirkan beberapa bintang besar termasuk Conor McGregor dan Jon Jones. CEO UFC itu baru-baru ini mengumumkan usahanya yang telah lama dinanti-nantikan dalam promosi tinju bersama pelaksana olahraga internasional Saudi Turki Al-Sheikh. Peluncuran ini menjanjikan terciptanya liga tinju dengan kelas berat yang dikurangi dan potensi satu sabuk gelar per kelas berat. Badan pengurus dan promotor semuanya bereaksi berbeda terhadap prospek White yang ingin membuat gebrakan dalam sains yang terbilang manis di tahun-tahun mendatang. Namun dari sudut pandang petinju, bintang tinju Garcia telah mengakui hal itu mungkin diterima dengan buruk oleh beberapa petinju profesional. Karena ada satu hal yang paling menjadi kekhawatiran Ryan Garcia di saat Dana White terlihat dalam promosi Liga Tinju TKO tersebut, meskipun para pendirinya telah mengklaim akan menyajikan 4 pertarungan besar dalam 2 tahun ke depannya. Bersama obrolannya dengan The Skemo, Garcia sangat mengkhawatirkan tentang nilai bayaran yang akan diterima petarung yang menurutnya jangan sampai nilai bayaran tersebut persis seperti bayaran para petarung MMA. Yeah, I mean, if they pay like the UFC though, we might not like it. We might not like it, but I'm happy, Dana's getting involved. He's a great dude, and I'm sure they're gonna do big things. White sendiri sering menghadapi reaksi keras dari para petarung atas gaji dan kondisinya, termasuk mantan kelas berat UFC Francis Ngannou. Model seperti ini telah menyebabkan para petarung memperoleh penghasilan jauh lebih sedikit daripada jutaan dolar yang ditawarkan untuk pertarungan mewah yang menguntungkan di ring tinju. Namun dengan dukungan finansial dari Al-Sheikh, segalanya bisa saja terjadi karena pasangan ini ingin mendobrak batasan yang ditimbulkan oleh politik tinju. Mereka memiliki rencana besar untuk Liga Tinju TKO, yang mencakup 4 pertarungan super dalam 2 tahun ke depan. Diharapkan yang pertama adalah pertarungan besar antara Canelo Alvarez dengan Terence Crawford. Ada reaksi beragam dari kalangan tinju terhadap berita dibentuknya promosi baru ini. Eddie Hearn lebih optimis terhadap masa depan olahraga ini di luar dari rencana White bersama Al-Sheikh, yang dijelaskannya dengan mengatakan saat Turki melakukan wawancara dan pengumuman, dia sangat optimis. Apakah kita menanggapi apa yang dikatakannya dengan serius, dan apakah itu rencananya? Hal itu mungkin membuat beberapa orang kesal. Ponsel saya penuh dengan orang-orang yang berkata, kita harus berkumpul, namun saya cukup santai menanggapinya. Sejujurnya, menurut saya ini berita yang luar biasa. Jika Anda merasa nyaman dengan bisnis Anda dan yakin dengan kemampuan Anda, maka menurut saya ini berita yang cemerlang. Kapanpun seseorang seperti Dana White, TKO, dan Nick Khan ingin bermain dalam tinju, itu menunjukkan di mana tinju berada. Satu hal yang tidak saya setujui dengan Yang Mulia dan Dana White adalah bahwa tinju tidak rusak. Tinju berada di tempat terbaik yang pernah ada. Riyadh Season dan Yang Mulia telah menyuntikkan semangat baru, dan tentu saja sejumlah besar uang juga untuk mewujudkan pertarungan besar ini. Katanya seperti yang dikutip dari media Talksport, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.